Perkenalkan, nama saya Windy Puspita, NPM 183300009. Di sini, saya akan melakukan eksperimen yang berjudul penyerapan kalor dari berbagai jenis fluida. Adapun tujuan dilakukannya eksperimen ini yakni yang pertama, untuk menentukan besar penyerapan kalor dari berbagai jenis fluida, dan yang kedua mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian adapun manfaat yang saya harapkan dari dilakukannya eksperimen ini yakni yang pertama, saya pribadi dapat menentukan besar penyerapan kalor dari berbagai jenis fluida dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan kalor dari berbagai jenis fluida. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, di sini saya menggunakan gelas ukur, pembakar spiritus, kaki 3, kasa aspes, korek api, neraca Ohaus, dan termometer. Kemudian, adapun bahan yang saya gunakan, di sini saya menggunakan 4 jenis bahan fluida, yakni diantaranya minyak sayur, oli, kemudian air sabun, dan yang terakhir adalah air sumur. Yang selanjutnya yakni percobaan atau rangkaian eksperimen. Adapun langkah yang pertama yakni menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasukkan air sabun sebanyak 43,5 gram ke dalam gelas ukur, kira-kira segini. Kemudian mengukur temperatur air sabun dalam gelas ukur dengan menggunakan termometer. Suhunya sebesar 26 derajat Celcius. Kemudian memanaskan air sabun menggunakan pembakar spiritus. Di sini kita memanaskan air sabun selama 3 menit. Kita tunggu sampai 3 menit. Di sini suhunya sebesar 45 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita ulangi percobaan yang sama dengan jenis fluida yang berbeda. Fluida yang kedua yakni minyak. Kita ukur terlebih dahulu suhu sebelum dipanaskan. Suhunya sebesar 26 derajat Celcius. Kemudian kita panaskan. Sama ya waktunya, yakni 3 menit. Di sini besar suhunya yakni 47 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita turunkan, kita lakukan dengan fluida air sumur. Kita hitung suhunya dulu sebelum dipanaskan. Suhunya sebesar 26 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita panaskan selama 3 menit.
Kemudian setelah 3 menit kita ukur kembali suhunya. Sebelumnya kita matikan terlebih dahulu pulsetnya. Sini besar suhu yang dihasilkan yakni 40 derajat Celcius. Kemudian kita ganti dengan fluida yang terakhir yang oli. Sebelumnya kita ukur juga dulu suhunya. Suhu oli sebelum dipanaskan yakni 26 derajat Celcius. Kemudian kita panaskan dengan waktu yang sama yakni 30 menit. Setelah 3 menit kita ukur kembali suhu oli yang telah dipanaskan. Di sini suhunya mencapai 51 derajat Celcius. Setiap zat memiliki kecenderungan untuk berubah jika zat tersebut diberikan temperatur yang tinggi ataupun temperatur yang rendah. Kecenderungan untuk berubah wujud ini disebabkan oleh kalor yang dimiliki setiap zat. Suatu zat dapat berubah menjadi 3 wujud zat, di antaranya cair, padat, dan gas. Perubahan wujud zat ini diikuti dengan penyerapan dan pelepasan kalor. Penyerapan kalor yaitu proses di mana energi suatu benda yang bersuhu tinggi berpindah ke benda yang bersuhu lebih rendah untuk mencapai kesetimbangan suhu. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan 3 jenis fluida, diantaranya air sumur, minyak sayur, dan oli, dengan massa yang sama, yaitu 43,5 gram, dan waktu pemanasan yang sama pula, yakni 3 menit atau 180 detik. Pada jenis fluida air, sumur diperoleh perubahan suhu sebesar 14 derajat Celcius. Kemudian pada jenis fluida minyak sayur diperoleh perubahan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Dan pada jenis fluida oli diperoleh perubahan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Dan besar kalor jenis masing-masing fluida berbeda-beda, yakni air sumur sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius, minyak sayur 0,22 kalori per gram derajat Celcius, dan cairan oli 0,43 kalori per gram derajat Celcius. Dari hasil yang diperoleh, jenis fluida oli mengalami perubahan suhu yang lebih besar dan kalor jenis yang paling besar dibanding jenis fluida lainnya, sehingga hal tersebut menyebabkan jenis fluida oli memiliki daya serap yang lebih besar dibandingkan jenis fluida air sumur dan minyak sayur. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap fluida memiliki daya serap yang berbeda-beda. Di antara 3 jenis fluida yang digunakan, jenis fluida oli memiliki daya serap yang lebih besar dibandingkan air sumur dan minyak sayur, sehingga dapat dituliskan seperti berikut. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya daya serap dari suatu fluida yaitu adalah massa fluida, besar perubahan suhu, dan besar kalor jenis masing-masing fluida.